Halo teman-teman, kali ini aku bersama Mas Dadang Wiratama. Beliau ini bisa dipanggil dengan sebutan Pak Lurah, karena memang beliaulah pendiri Cedak.id. Jadi sebuah media yang menghimpun tulisan-tulisan dari teman-teman penulis ya, Mas ya. Ya. Saya manggilnya Mas ya. Mas, atau Pak ini? Mas. siap Mas. Jadi saya bertemu dengan Mas Dadang ini belum lama ini, baru kurang lebih 3 bulanan yang lalu ya Mas ya. Kita bertemu terus membuat acara yang digawangi oleh Cedak.id. Dan saya sebenarnya penasaran juga dengan sosok dari Mas Dadang Wiratama ini. Barangkali teman-teman nanti penasaran tentang sesuatu bisa di komen di bawah channel ini ya. Jadi sebenarnya saya bertemu dengan Mas Dadang ini apa ya, tiba-tiba. Jadi seakan-akan itu ada suatu hal yang muncul tiba-tiba dan sudah menjadi puncak lah. Jadi sebenarnya Mas Dadang ini aslinya mana Mas? Oh, asliku Sendang, Paciran Mas. Oh, Sendang Paciran. Desanya Sendang Mas ya? Desanya Sendang, kecamatannya Paciran. Terus sekarang ini sehari-harinya atau domisilinya di mana Mas? Kalau kesehariannya saya ada di Lamongan Kota. Oh. Ya, 1-2 kali, kadang ya pulang ke rumah. Pulang ke kampung. Tapi lebih banyak waktu saya yang ada di Lamongan Kota. Jadi Mas Dadang ini, teman-teman kalau ingin ketemu dengan Mas Dadang atau Pak Lurah dari Cedak.id, mungkin sering-sering main ke kota aja ya. Jadi oh ya, dengar-dengar Mas Dadang ini juga ngajar sebagai dosen ya Mas ya? Ya, itu kebetulan sementara ini ada kesibukan mengajar di salah satu kampus Lamongan, yaitu ITBATLA atau ITB di Lamongan ya. Itu jurusan apa Mas ngajarnya? Kalau saya ngajarnya prodi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, di situ sudah sejak tahun 2023 kemarin, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada di situ. Oh, sejak tahun 2023 kemarin ngajar di kemarin. ITBATLA ya. 2023. Jadi Mas Dadang ini atau Pak Dadang ya, memang pas dipanggil Pak, soalnya kan juga Pak dosen. Aku dipanggil biasa lah ya, Mas. Jadi Mas Dadang ini kan tahu kan dia menggawangi suatu media Cedak.id. Cedak.id ini didirikan belum lama ini ya Mas? Belum lama. Tepatnya tanggal berapa Mas didirikannya? Oke, sebelum di situ sebenarnya Cedak.id ini itu saya gagas bersama 2 orang. Saya sama Panani yang statusnya itu sekarang jadi juru kunci web ya kan itu. Juru kunci Cedak.id. Nah, terus kemudian Cedak.id kemarin kita perkenalkan pertama kali ya sekitar tanggal 8 September 2025 di Kedai Megah, yang kebetulan juga saya mengundang Mas Fatah Ansori ini sebagai, saya mengundang ini ya kan, Cedak.id ini ya, mengundang Mas Fatah Ansori yang untuk memberikan yang dulu Mas ya, seperti ya, biar akhirnya semangat. Prolog lah untuk prolog. Sebenarnya aku juga ngerti juga, maksudnya sebenarnya kalau mungkin yang berbicara literasi di Lamongan mungkin kurang pas lah, tapi untuk generasiku mungkin
ya sedikit banyak aku bisa ngobrol lah maksudnya. Ya. Tapi untuk dari tahun-tahun yang lalu, dari sampai yang lalu mungkin ada orang lagi lah yang bisa. Ya, karena posisinya saya kan juga sebenarnya orang Lamongan, tapi lama di luar, ya kan itu. Akhirnya terkait dengan pengetahuan saya di Lamongan terkait dengan literasi juga masih dikatakan minim, ya kan itu. Perlu banyak sekali explore ya ke beberapa orang yang kemudian bergelut dalam literasi. Nah, kebetulan saya bertemu dengan siapa dulu, ada Pak Eko, kemudian Mas Fatah, yang keduanya juga terjun dalam dunia literasi ya. Itu Mas. Jadi apa ya? Untuk setahu kan media di Lamongan ini media online. Setahu yang serius atau yang punya kecakapan yang pas untuk mengurusi tulisan kan setahu baru cedak.id ini yang sekarang berdomisili di Lamongan dan apa ya yang menghimpun tulisan-tulisan dari beberapa penulis. Sebenarnya ada ini ya Mas, ada tujuan khusus nggak atau mungkin ada apa ya keinginan khusus kenapa kok mendirikan media di Lamongan? Emang ada keterkaitan atau enggak? Cedak.id ini. Kalau itu mungkin ya ada, karena memang dulu ketika waktu saya masih kuliah di UIN yang dulu YIN sekarang berubah menjadi UIN Syarif, itu sangat dekat dengan dunia literasi ya. Itu setidaknya menurut saya, kalau menurut mungkin ya masih sangat jauh, tetapi kalau bagi saya itu ya mungkin bisa dikatakan dekat dengan literasi. Dan kemudian kebetulan di sana juga banyak sekali media-media yang menghimpun tulisan-tulisan. Dan setelah saya keluar dari Solo sana, kemudian saya balik ke Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Dan setelah itu selesai, akhirnya saya kembali ke Lamongan. Nah, di Lamongan itu akhirnya saya merasakan ya ada hal yang kurang lah ya. Benar-benar. Ada hal yang kurang, banyak yang kurang ya. Yang dulu waktu di sana itu tinggal ke selatan, ke utara itu bertemu, tapi kalau di Lamongan itu kok ada yang kurang. Nah, akhirnya kemudian saya bersama dengan Mas Fanan itu ngobrol-ngobrol resah ya kan. Di beberapa warung kopi, kalau istilahnya Mas Fanan itu 2x2 atau 2x1 atau 2x3 lah itu. Dan punya akhirnya melahirkan cedak. Sebenarnya ya cedak sendiri ya lahir dari keresahan ya. Dua-duanya memiliki keresahan, akhirnya dipertemukan menjadi keresahan kuadrat. Nah, melahirkanlah akhirnya cedak ID itu. Dan itu menghimpun keresahan juga Mas. Menghimpun keresahan. Ya, menghimpun keresahan. Khususnya ada rubrik terkait dengan tutur lah. Tutur itu bisa menjadi salah satu himpunan tulisan terkait dengan keresahan-keresahan teman-teman. Bisa dikirim ke sana Mas ya? Bisa dikirim. Ada kurasinya nggak Mas? Ada kurasinya di sana. Ya, kalau di sana 1 minggu ya kalau salah waktu untuk menyatakan bahwa diterima atau enggak tulisannya. Diterima atau tidak. Oh iya Mas, sebelumnya Mas Dadang ini kan dosen juga ya, ngurusi media cedak.id. Apakah profesi sebagai dosen ini apa ya, kayak menyulitkan atau enggak untuk mengurusi sebuah media cedak.id ini, profesi sebagai dosen ini? Mungkin saya syarat ke beberapa yang saya tahu ya, kemudian baru nanti. Ya, di hampir beberapa seorang dosen ya, selain mengajar dia pasti memiliki
tempat sendiri lah ya, tempat sendiri. Nah, tempat itu biasanya berkaitan dengan masih ada kaitan dengan dunia kampus, seperti ya apa, memiliki web terkait dengan tulisan-tulisan, atau memiliki komunitas apa, komunitas terkait dengan literasi, atau juga punya lembaga penelitian, biasanya kayak gitu. Nah, itu kan sangat dekat. Nah, kemudian terkait dengan sulit ataukah tidak seorang dosen dan kemudian mengurusi ini, ya bisa saya katakan kewalahan ya kan gitu loh. Tapi karena memang akhirnya Cedak itu punya tim, nah akhirnya bisa terbantukan dengan tugas-tugas yang seharusnya saya selesaikan itu bisa diselesaikan oleh apa, tim itu tadi. Jadi Cedak ini kalau misalkan tidak ada tim ya mungkin kesulitan sekali. Makanya ya dengan adanya tim ini sangat terbantu kan itu untuk terus apa, nge-share lelucon atau nge-share apa ya. Berarti kurang lebih apa ya Mas, seorang pengajar atau seorang dosen ya memang sudah sewajarnya memiliki wadah untuk memuat keresahan-keresahannya atau karya-karyanya gitu ya. Bagi beberapa mungkin iya, karena memang kan juga tidak semua apa, tenaga pengajar atau dosen itu memiliki ketertarikan dalam dunia itu. Benar. Tapi seorang pengajar kan ya apa ya, punya tugas untuk apa ya, menuntun seorang muridnya ke arah apa ya, maksudnya kebenaran dia atau kebenaran ilmu tadi. Ya pastinya iya kan itu. Dengan apa, sejauh yang mereka ketahui kan gitu loh. Ataupun juga sejauh yang saya ketahui terkait dengan apa, mengarahkan mereka untuk ya minimal menyukai buku lah. Benar-benar terkait dengan nanti membaca, kemudian mereka itu, nah itu bisa berjalan. Tapi kalau untuk menyukai buku, ya saya kira ya suatu kewajiban atau keharusan lah bagi seorang mahasiswa ya untuk menyukai buku gitu. Terus ini Mas Dadang, karena di Cedak kan sampai hari ini sudah ada berapa ini ya rubrik ya Mas? 3 ya? Ya, tutur, kupas sama telisi. Ya. Itu ketiganya itu nanti ada ini ya Mas? Ada kayak penambahan rubrik lagi atau enggak ya Mas? Besar kemungkinan akan ada penambahan rubrik. Cuman kapannya itu yang belum bisa memastikan ya. Itu lagi-lagi itu nanti akan kita diskusikan dengan tim kan gitu loh. Ya benar-benar. Pasti ada. Karena ya kalau saya melihat di Lamongan ya masih banyak hal-hal yang perlu ditulis. Namun itu nanti akhirnya bisa Cedak bisa memadai lah itu. Itu kalau misalkan sampai ke sana, karena juga butuh energi dan waktu juga. Waktu kan itu loh sehingga. Tapi kalau sejauh ini ada keterpengaruhan nggak Mas terhadap media lain? Seperti semisal kalau Tempo itu kan mengacanya ke Times kayak gitu. Wah, kayak gitu. Kalau Cedak punya ini nggak keterpengaruhan dari media lain nggak? Ingin kedepannya seperti gimana kayak gitu? Mungkin untuk media-media sekarang ya. Pastinya ada Mas. Itu hal yang tidak mungkin saya hindari kan itu. Dan tidak mungkin dihindari oleh tim kan, terkait dengan apakah ada media-media yang dijadikan sebagai kiblat apa kayak gitu ya Mas? Ya, atau kiblat atau apa ya, pasti ada, tidak mungkin tidak, karena memang kita juga orang yang baru juga, tentunya harus belajar sama orang-orang yang lebih dulu mulai. Terus kemudian yang memilih media ada ya, karena dulu saya itu ada di daerah Jawa Tengah, jadi
sebagian besar bahkan mayoritas kiblatnya dari Jawa Tengah. Ada boleh disebut nggak Mas kayak media-media apa yang mungkin apa ya menginspirasi adanya Cedak ini, lahirnya cedak.id ini? Ya tentu ada, contoh misalkan ya kita tidak bisa mungkiri ya Iya. ada kelahiran mojok.co. Oh ya iya. kan? Mojok.co Putut ya, Mas? Putut AI itu. Putut, ya. Nah itu kan salah satu media yang digandrungi Oh, para pemuda-pemudi ya dengan bahasa-bahasa yang ringan kan gitu. Terus kemudian ada juga terkait dengan apa, ada langgar.co ya kan, oh iya, punyanya siapa Mas? Mas Irfan Afif ya kan itu. Dan kemudian ada beberapa media lain yang itu menjadi apa ya Pak, referensi lah bagi tim Cedak ya kan. Kan itu. Kalau teman-teman mengakses cedak.id, kayaknya sudah menjadi top searching teman. Belum. Jadi teman-teman bisa searching di Google cedak.id, nanti pasti keluar ya Mas ya. Pasti SEO-nya sudah keluar. Oh SEO ya Mas namanya. Ya. Dan itu nanti teman-teman akan masuk ke cedak.id dan nanti akan identik dengan warna biru tua ya Mas ya. Navi. Ya Navi. Navi. Lah warna itu apakah ada ini Mas kayak filosofisnya atau apa ya? Waduh. Kalau sampai sana belum kayaknya. Belum ya Mas. Kalau bicara tentang Lamongan kan mungkin identik dengan warna biru muda ya Mas ya? Ya, biru muda, mungkin Persela lah gitu. Ya, Tapi cedak.id ini biru tua atau navy tadi Pak Dadang. Jadi nggak ada kayak filosofisnya ya Mas ya? Wah, mungkin ya mungkin ada, tapi yang tahu bukan saya mungkin ya. Sisi suruh kunci mungkin ya. Oh gitu. Berarti nggak ada apa ya harus dengan warna ini, background warna ini, enggak ya Mas ya? Ya pastinya ada, pastinya ada. Cuman saya itu ada kekurangan di sana. Oh sehingga kekurangan itu kebetulan bisa ditutupi oleh juru kunci itu tadi terkait dengan pemilihan warna. Dan kenapa kemudian warna itu ya mungkin itu juru kunci ya mengetahui. Soalnya kan ada beberapa media yang mungkin identik dengan warna, identik dengan logo juga, entah itu sampai font gaya tulisan pun itu apa ya menjadi ciri khas kan. Betul. sebagai bahwa media ini tulisannya fontnya seperti ini. Bahkan setahu font itu pun menggambarkan tentang tulisan di dalamnya. Betul. Iya Pak. Betul. Jadi ada yang tulisan dengan nada serius, dengan tulisan seperti kayak gitu kan membawa lah kayak gitu. Ya, yang jelas bahwa terkait dengan keberadaan Cedak di Lamongan ya apa terkait kayak gini Mas Dadang ya. Sebenarnya dulu aku yang buat acara perbukuan atau literasi di Lamongan itu sebenarnya aku pesimis. Apakah ada orang membaca di Lamongan ya? Okay. Pada saat itu teman-teman dari Songgolangit mewadahi, memberikan ruang untuk mendirikan divisi sastra di sana. Dan pertama saya buat mendiskusikan karya dari Dia Anugrah. Ternyata yang datang banyak sekali Mas, lebih dari 20 orang kalau misalnya pada saat itu. Tapi menurutku itu wajar. Wajar kenapa? Karena kita memang baru memulai. Jadi seorang, kalau menurutku seorang yang baru ada suatu keramaian kan, mereka penasaran. Mereka pasti akan datang berbondong-bondong untuk melihatnya. Ya ternyata mereka datang hanya pada saat itu saja. Seiring berjalannya waktu, kita buat acara, orang-orang mulai terlihat mana yang benar-benar suka dan mana yang tidak. Jadi di sana mungkin akan tersaring, tapi ada, nggak terlalu banyak lah. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah Mas Dadang ya karena apa ya?
apakah Mas Dadang berdasarkan budaya teman-teman di Lamongan, kebiasaan kayak gitu, mendirikan media itu suatu apa ya? Ada optimisme tersendiri enggak? Berharap berharap pada teman-teman atau orang-orang di Lamongan terhadap berkembangnya media tadi. Ada optimisme tersendiri nggak? Kalau ditanyakan kepada di Cedak, Iya. ya tentu optimis. Iya, betul. Dan itu karena memang juga arahnya memang juga ke sana. Kan gini, ya cukup menarik ya terkait dengan apa penulisan. Kan gini, di Lamongan itu kan banyak sekali ya lembaga pendidikan dari mulai SMP sampai perguruan tinggi itu membludak, menjamur ya. Dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat itu banyak. Dan kenapa kemudian akhirnya tidak begitu banyak yang tertarik dalam dunia literasi ya? Ataukah masih mungkin masih belum apa ya? Menjadi budaya. Masih belum menjadi budaya mungkin ya. Tapi kalau terkait dengan literasi saya kira ya ya tidak bisa mungkiri bahwa media itu sangat memudahkan sekali ya. Terkait dengan entah itu menggunakan media apa, sangat mudah sekali. Hanya saja budaya membaca dan menulis. Ya mungkin itu budaya itu yang akhirnya ingin ingin diramaikan lah, bahasanya seperti itu. Berarti mengemban apa ya, kayak misi menumbuhkan budaya menulis dan membaca berarti. Wah ya, untuk di Lamongan lah mungkin terlalu besar ya itu. Karena saya suci. Mungkin itu terlalu besar ya itu terkait itu. Ya setidaknya apa yang saya lakukan bersama teman-teman itu bisa berlanjut gitu saja. Terkait dengan mau seperti apa kedepannya, itu cukup berat ya, cukup berat sekali. Ya katakanlah ya sama seperti orang yang senang mancing ya saya mancing. Orang yang suka game. Nah kebetulan kita suka dalam dunia baca buku, tulis itu, ya wis itu saja yang dilakukan. Terkait nanti apakah mendapatkan dukungan ataukah tidak, yaitu faktor X ya lah saya kira. Iya benar. Jadi ada, tumbuh dan hidup gitu. Benar. Saya kira itulah itu. Kadang apa ya, suatu yang kita punya harapan besar terus biasa kenyataan malah akan mematikan apa yang mau kita bangun, apa yang mau kita tumbuhkan kayak gitu. Ya, iya enggak? Tentu. Karena itu ya akan menjadi jawaban pepiling ya, ataukah pengingat secara psikologis atau secara apa itu, ketika mengungkapkan apa kemudian terekam oleh alam bawah sadar dan dia akan tiba-tiba muncul di waktu-waktu tertentu bahwa kamu memiliki tujuan ini, seakan-akan akan diiringi bersama itu terus lah. Nah itu kalau bukan orang-orang yang kuat ya mungkin tidak bisa. Kalau kita ini kan ya masih banyak belajar. Iya, beda dengan apa ya, beda dengan kondisi lingkungan di Surakarta atau di Jogja kan. Mungkin adanya suatu media mungkin sudah sebagai apa ya, sebagai hal yang wajar lah ya, hal yang umum. Tapi kalau di Lamongan dengan budaya orang Lamongan seperti sekarang ini, mungkin Mas Dadang bisa melihat ya, untuk budaya membaca dan menulis mungkin masih jauh ya dianggap sebagai budaya ya. Karena memang toko buku juga kita kesulitan untuk mencari toko buku offline di Lamongan. Iya. Termasuk itulah toko buku. Memang ada, tapi tidak semenjamur penjual makanan ya. Iya, kuliner ya. Kuliner. Iya di gini. Menurut sampean gimana, Mas? Tidak berlandaskan itu ya, Mas? Ya
ya tentu semua tidak dasar pada realitas ya kan, tentu dilatar pada realitas. Kalau dibilang bahwa Lamongan itu kekurangan penulis, ya tolak ukurnya di mana itu loh. Oh iya benar. Tapi karena memang Lamongan kan juga termasuk kota yang tidak begitu besar, cuman punya banyak, tapi ada loh beberapa penulis-penulis besar di Lamongan, dan itu tersebar bukan hanya di wilayah tertentu. Iya. Di Pantura itu ada, misalkan ada Mahfud Ikhwan, ya kan. Kemudian nanti di Lamongan Kota ada Mas Fatah Ansori, ya kan. Kemudian ada Heri Begawan dan beberapa. Kemudian nanti di daerah barat ada Ahmad Farid siapa. Iya ya. Ya mungkin tersebar dan mungkin terkendala juga ruang gitu ya. Terkendala lokasi daerah yang aksesnya untuk ke suatu tempat di Lamongan kan agak susah juga ya Mas. Apakah itu menjadi kendala tertentu nggak, kayak seperti tadi di Surakarta mungkin teman-teman sama penulis bisa berkumpul kayak gitu? Sejauh yang tak amati ya Mas, karena memang ya di Lamongan itu mayoritasnya mahasiswanya adalah asal dari Lamongan sendiri. Iya benar ya. Sedangkan kalau di daerah Surakarta itu hampir dari luar kota. Dari luar kota. Nah, oh iya. Kalau tentu orang-orang yang dari luar kota ini adalah membutuhkan lingkungan ataukah teman, ya kan, untuk diajak sekedar ngopi ataukah sekedar itu. Sehingga apa? Ya sehingga banyak sekali komunitas-komunitas itu. Nah, kalau di Lamongan komunitasnya komunitas plat nomor, komunitas mancing kan itu. Iya ya. Berarti termasuk adanya perguruan tinggi kan itu juga mempengaruhi terbentuknya kayak lingkungan literasi, ekosistem literasi yang bagus. Betul. Karena di Lamongan memang kebanyakan mahasiswanya dari Lamongan sendiri. Betul. Dan akses dari satu tempat ke tempat lain boleh dikatakan susah Mas ya? Iya, betul. Entah itu karena jalannya, entah itu karena iya. Benar-benar Jalan itu. Jadi ya Cedak.id ini nggak berdasarkan itu ya Mas, nggak berdasarkan karena kondisi budaya di Lamongan bagus atau tidak. Cedak.id ini tetap tumbuh, tetap ada dan tumbuh, entah nanti menjadi seperti apa gitu Mas. Ya. Kalau memang ya Mas, kalau kita membuat sesuatu karena mungkin kan tetap kita membaca budaya tempat itu, ya. Terus baru kita membuat sesuatu, menurutku itu tidak menjadi landasan dari Cedak.id ya. Budaya di kota ini melahirkan media Cedak.id, karena kan jangkauannya kan nggak hanya di kota, ya. Satu kota Lamongan ini. Ya. Ya, iya. Nah, gini ya sini ya. Aku nggak tahu ya. Ini dasarnya dari mana. Cuman ada optimis bahwa kampus-kampus di Lamongan ini pada akhirnya akan besar. Oh iya. Dan pastinya mereka akan menyeret orang-orang yang dari luar. Artinya pada suatu saat nanti banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang dia bukan asal dari Lamongan dan membutuhkan tempat-tempat sekedar ngobrol atau sekedar apa kan itu tidak tahu aku dasarnya dari mana ya, tidak tahu. Karena kalau kita lihat kan kampus-kampus juga masih tetap ada dan banyak peminata dan juga banyak dari luar. Nah, mungkin dari banyaknya itu ada ceruk kecil ya, segelintir mahasiswa yang tertarik. Nah, istilahnya dalam dunia tulis saya tidak mengharuskan mereka itu harus dicedak, tidak, tetapi dia punya komunitas, kemudian komunitas literasi lah, itu semakin cepat melakukan penyebaran sebenarnya. Tapi kalau hanya kemudian terpusat, ya
itu ya akhirnya tidak akan terjadi pemerataan secara cepat kan itu. Oh iya. Tapi kalau ada komunitas-komunitas di beberapa tempat, saya kira itu cukup bisa membantu. Nah kebetulan belum ada kayaknya ya yang kemudian menampung hasil diskusi-diskusi itu. Nah Iya. cedak inilah masuk di situ. Oh. Iya iya iya. Berarti ada suatu optimisme untuk memandang kota tadi Mas. Ya, Kedepannya kayak apa terus betul. ini Mas, ada strategi khusus Kak untuk membesarkan cedak.id, mengenalkan ke publik biar lebih lebih dikenal kayak gitu. Ya, Karena kan peran cedak.id kan sebagai media betul. yang mewadahi setiap tulisan dari beberapa penulis lah gitu. Iya. Oke. Ya pastinya ada. Tapi saya kira ya itu Gak perlu dipaparkan. Oke, siap. Rahasia perusahaan ini berarti. ya tentu pastinya ada ya. Pastinya ada. Tapi ya cukup itu menjadi apa ya? Menjadi Rahasia perusahaan dan iya internal. biar waktu yang membuktikan. Siap. Kita ngobrol kan sudah hampir 30 menit, sudah 30 menit lebih ya Mas. Ya. Mungkin ini terakhir karena ini di channel saya di acara Gusar, barangkali dari sekian pertanyaan ini ada sesuatu yang menjadi kegusaran Mas Dadang, mungkin bisa diutarakan, entah itu tentang personal atau apapun terserah. Iya. Iya. Ya mungkin yang dekat dengan saya saja ya terkait dengan itu. Dan kebetulan kedekatan yang saya rasakan dan saya alami ya terkait dengan dunia literasi ya. Ya harapannya bahwa dunia literasi di Lamongan bisa tumbuh ya kan. Entah itu tumbuh pesat atau tumbuh apa, tapi setidaknya adalah tumbuh. Apakah sekarang tidak tumbuh? Ya sejauh yang saya lihat yo masih belum sampai ke situ ya, arahnya situ. Mungkin dulu-dulu iya. Mungkin dulu-dulu para orang-orang dulu para tokoh-tokoh dulu ya yang sudah mencoba untuk menghidupkan dan kemudian naik turun, dan kemudian ketika saya balik ke Lamongan mengetahui di Lamongan masih banyaklah celah untuk bisa memperkenalkan itu. Akhirnya banyak sekali kan kemudian orang-orang yang bisa menulis, membaca. Ya, saya sebenarnya juga masih belum pandai-pandai amat ya dalam menulis ya. Saya sekarang masih belajar, harusnya belajarnya ke Mas Fatah kalau saya. Waduh, kebalik ini. Yang sudah teruji secara kompetisi kan itu loh. Kalau saya kan tidak. Ya, dan saya lihat juga apa ya, kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas literasi di sini tuh sifatnya adalah apa sendiri-sendiri itu loh. Tak lihat Iya. apa ya istilahnya, apa mengistilahkan Mas Fatah yang sudah lama di Iya Lamongan. sudah apa ya, tidak kolektif lagi dengan Ya, sudah asik berkarya sendiri ya. ya itu. Ya mungkin itu tadi gara-gara akses tadi loh Mas. Iya kan ya? Ya Atau kan. mungkin ya karena memang urusan juga mungkin. Ya, kita tidak bisa pungkiri ya bahwa apa pasti mereka akan berada pada kemandirian dan lain sebagainya ya kan, terkait dengan karena memang fokus mereka adalah produktivitas menulis sehingga harus memiliki waktu-waktu yang cukup lama untuk itu. Nah akhirnya gini, ya mungkin perlu adanya acara-acara yang sifatnya itu adalah Kolektif. ya, Iya benar. ya agar supaya bisa kemudian itu tadi Membentuk ekosistem literasi yang sehat. ekosistem. Benar-benar. Ya cedak sendiri pun juga ada keinginan untuk membuat ekosistem itu, sangat ada sekali. Nah ini malah ada bocoran sedikit malah. Ya pasti ya kan ini. Contoh yang awalnya kemarin
baru punya web, kemudian akhirnya coba membuat rutinitas diskusi itu yang besok minggu ini kalau nggak salah ya. Iya. Oh iya, tanggal 19 Tanggal Mas, ya? 19 Oh November. iya, tanggal 19 nanti. Semoga channel ini tayang sebelum tanggal 19 biar bisa menjadi publikasi juga untuk acara cedak.id. Nanti teman-teman bisa ikut diskusi apa ya tentang sebuah buku dari Rollo May ya, Mas, ya? Iya. Manusia Ya, apa mencari dirinya. Ya mungkin buku ini ya yang nanti. Nanti akan dipaparkan oleh Mas Dadang sendiri. Jadi teman-teman jangan lupa datang. Semoga saya bisa datang, Mas. Ya harapannya gitu. Sudah lagi, Mas. Sudah itu ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas Dadang sudah mau berbicara Sama-sama. di channel ini, channel pinggiran ini. Bisa. Iya, Gusar. Terima kasih, mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi dengan Mas Dadang jika ada banyak permintaan terkait obrolan tentang sesuatu. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dadang. Sami-sami.